King Sui tidak pernah menyangka bahwa tuan muda itu menyampaikan pertarungan hidup dan mati kepadanya secara langsung. Dari sini, King Sui sudah tahu bahwa pria itu berada dalam posisi yang sangat tinggi di 10.000 racun sekte karena dia adalah satu-satunya pemuda di antara kelompok itu. Karena dia adalah tuan muda dari 10.000 racun sekte, dia harus menjadi ahli dalam racun. Bagi para ahli racun, kekuatan mereka bukanlah senjata mereka yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah racun dan zat beracun mereka. Faktanya, ada beberapa racun yang mampu membunuh orang secara instan, membuat orang kehilangan akal sehat, atau bahkan melumpuhkan. King Sui tetap diam dalam keadaan santai. King Sui, bagaimana menurutmu? Bahkan Diventian ragu-ragu menghadapi masalah yang bisa menentukan nasib klan. Ini adalah insiden besar. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada King Sui. Bagaimanapun juga, saudara ipar itu tampak sangat misterius dan memiliki kemampuan yang sangat unik. King Sui tersenyum santai sambil melihat ke Diventian. Apakah ada batasan jumlah orang yang ambil bagian dalam pertarungan hidup dan mati? King Sui sebenarnya memiliki pertanyaan ini di benaknya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa pertarungan dalam kehidupan dan kematian terakhir adalah pertempuran sampai mati antara anggota sekte yang berbeda. Itu tidak akan berhenti sampai semua orang dari satu sisi runtuh. Jika lawan membatasi partisipan mereka pada pertandingan 1 lawan 1, King Sui akan menolaknya. Strategi King Sui adalah bekerja dalam tim dengan orang-orang dari klan Di dan menghadapi lawan mereka satu persatu. Dengan pil giok murni, serta teknik tambahannya, dia ragu bahwa mereka akan dapat memanfaatkannya. Ada batasnya. Hanya boleh ada maksimal 5 peserta dan minimal 2 peserta di atas panggung dalam satu waktu. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan, oleh karena itu, ini tidak akan menjadi seperti pertarungan 1 lawan 1 biasa. Diventian berkata dengan tenang setelah menatap kosong untuk beberapa saat sebelum menemukan jawaban. Para senior dari klan Di mungkin tidak ada di sini, tapi setelah didorong ke titik ini, jika kita tidak menerima tantangan ini, sepertinya klan Di benar-benar akan jatuh. Kita tidak bisa kehilangan harga diri kita, meskipun itu berarti kalah. Saudara Tian, saya yakin para senior juga akan menerima tantangan ini jika mereka ada di sini. Ucap King Sui tersenyum ketika dia mencoba meyakinkan Diventian. Setelah mendapatkan konfirmasi dari King Sui, Diventian melirik ke arah tuan muda dan tersenyum. Klan Di akan menerima tantangan itu. Dalam 3 hari, kita akan bertemu di arena pertarungan 7 bintang. Baik, bagus. Ambil ini. Tuan muda mengulurkan tangannya dan melemparkan perkamen binatang berwarna merah. Huruf-huruf yang tertulis di atasnya terlihat sangat jelas dan rapi, bahkan memberikan perasaan yang serius dan menggugah. Pertarungan hidup dan mati tertinggi. Itu adalah huruf terbesar yang dilihat King Sui di atasnya. King Sui memperhatikan bahwa orang-orang tua yang tidak jauh semuanya tersenyum. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi seseorang dengan alis yang panjang dan tipis, khususnya pria tua yang dikenal sebagai Saudara Qianxi, begitu kuat sehingga bahkan King Sui tidak dapat melihatnya. Namun demikian, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pria tua itu adalah Martial Saint kelas 10. Lebih lanjut, tidak masalah menerima tantangan atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Setelah menerima tantangan, orang-orang dari Sekte 10.000 Racun dan klan Sima pergi satu demi satu. Bahkan Sima Mingyan pergi. Saat dia pergi, dia berperilaku sangat formal dan jantan, seperti ketika dia tiba. Setelah musuh mereka pergi, orang-orang dari klan Di semua terdiam. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi bukanlah masalah kecil. Ini adalah versi pembaruan dari pertandingan kematian antara dua orang. Ini adalah pertempuran sampai mati antara dua klan. Kakak, apakah kita terlalu sembrono? Divensing bertanya pada Diventian. Tidak masalah lagi. Kita tidak punya pilihan selain menerimanya dalam keadaan seperti itu. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan membunuh kita begitu saja di sini.
Hanya saja sebagai gantinya, mereka harus menyandang nama penjahat. Jika itu sekte 10.000 racun, mereka pasti akan melakukannya. Faktanya, mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ucap Diventian menghela nafas. Kakak, sepertinya keadaan tidak akan berjalan mulus sekarang. Jika 10.000 sekte racun akan menyatukan kelima klan mereka, bukankah itu akan berakhir menjadi pembantaian sepihak? Divensing berkata dengan marah. Menyatukan 5 klan. King Sui melirik ke arah Divensing dengan bingung. Sekte 10.000 racun sangat dekat dengan klan Sima. Ini karena ada banyak orang dari klan Sima di sekte itu sendiri. Klan Sima dianggap sebagai salah satu kekuatan dari 10.000 sekte racun. Selain klan Sima, masih ada klan Zuo yang datang tempo hari, klan Guan dan klan Du. Seringkali, 3 klan mengandalkan 10.000 sekte racun untuk bertahan hidup. Karenanya, cukup normal bagi mereka untuk muncul kali ini. Dalam hal keterampilan, mereka dianggap sebagai salah satu yang terkuat di negeri 7 bintang. Mereka bahkan memiliki beberapa ahli. Divensing menjelaskan kepada King Sui dengan pahit. Mari kita kembali dan mendiskusikan ini dengan ayah dan kakek dulu. Ucap Diventian sambil menggelengkan kepalanya. King Sui dan kelompoknya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala. Mereka naik kereta binatang dan kembali ke klan Di. King Sui tidak pernah mengharapkan masalah lain muncul tepat setelah dia menyelesaikan masalah dengan kediaman Raja Tiran Langit dan menyadari keinginan Di Chen. Terlebih lagi, insiden kali ini lebih parah. 3 hari, ini berarti 5 bulan bagi King Sui. Itu tidak pendek atau panjang. Oleh karena itu, King Sui sedang memikirkan apakah dia bisa melakukan sesuatu selama ini. Dengan sangat cepat mereka sudah kembali ke klan Di. Ketika mereka masuk, semua orang dari klan Di sudah ada di sana, termasuk cabang samping klan. King Sui tahu bahwa mereka sudah mengetahuinya. Sepanjang perjalanan kembali, banyak orang sudah mulai membahas insiden tentang klan Di dan sekte 10.000 racun di kota 7 bintang. King Sui tahu bahwa 10.000 racun sekte bertanggung jawab untuk menyebarkan desas-desus. Kakek, ayah. Diventian memanggil Disuan dan kakek Disiong dengan cemas. Kalian sudah kembali. Ayo, kita akan membicarakannya di dalam. Disiong tersenyum. King Sui memperhatikan bahwa semua orang dari klan Di terlihat sangat stres. Bahkan Di Jing tidak mengeluh seperti biasanya. Lagi pula, dia tidak sebodoh itu. Senior, kenapa Nyonya Mo tidak keluar? King Sui bertanya dengan bingung. Disuan mengerutkan alisnya. Aku akan memberitahumu. Sepertinya dia tidak enak badan, dia sedang beristirahat di kamarnya. Oh, kalian bisa masuk dulu, aku akan pergi melihatnya. King Sui menyapa semua orang sementara Di Chen berdiri di sampingnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi bersamanya untuk melihat Nyonya Tua Mo. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, mereka melanjutkan ke kamarnya bersama. King Sui, bagaimana menurutmu keadaan akan berubah kali ini? Di Chen bertanya pada King Sui dengan prihatin, dia juga menyadari bahwa ada hal-hal yang agak tidak biasa. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. King Sui berkata dengan lembut. Sebenarnya, dia tidak percaya diri dan hanya mengatakan ini untuk menghiburnya. Jika kamu pergi dari sini sekarang, apakah mereka akan menghentikanmu? Atau lebih tepatnya, bisakah mereka? Di Chen bertanya pada King Sui setelah berpikir sejenak. Kamu berbicara apa? Ayolah, berhentilah berpikir banyak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan meninggalkan Anda dan pergi sendiri? Apakah pria yang kamu cintai itu pecundang? Ucap King Sui memegang tangan Di Chen. Jangan gegabah King Sui. Saya tahu Anda bukan orang seperti itu tetapi Anda perlu memikirkan tentang Min Yue, Liu Li, dan yang lainnya. Anda juga perlu memikirkan putra dan putri Anda, dapatkah Anda tahan melihat mereka tumbuh tanpa ayah? Di Chen merasa sakit hati saat mengatakan ini. Pa, King Sui dengan lembut menampar pantat Di Chen yang melengkung dan menggembung. Kau mesum, bajingan, kau menggangguku.
Dichen tersipu dan berkata dengan marah. Tidak masalah apakah Anda benar atau salah dengan pernyataan Anda sebelumnya. Saya, sebagai seorang pria, harus bertanggung jawab meskipun itu berarti apa yang saya lakukan salah. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya pilih, seperti sekarang, meskipun itu berarti saya mati, aku harus tetap melangkah maju. King Sui berkata dengan lembut tetapi dengan nada tegas. Ketulusan dalam pernyataannya tidak tergoyahkan. King Sui. Dichen dengan lembut memanggil King Sui dengan wajah yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan senyum. Ya, Dichen dengan lembut memeluk leher King Sui dan berbisik di telinganya. Anda tidak diizinkan untuk memukul pantatku tanpa izinku lain kali. Hai nona muda, apakah Anda benar-benar mengharapkan saya menunggu sampai Anda mengatakan sesuatu seperti King Sui? Cepat datang ke sini dan pukul pantatku. King Sui berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mencari kematian? Dengan sangat cepat, keduanya tiba di depan kamar Nyonya Mo. King Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, Nyonya Mo tercengang saat melihat King Sui. Nenek, apa kau tidak enak badan? King Sui bertanya. Tidak, bukan apa-apa, hanya sesuatu yang muncul seiring bertambahnya usia. Setiap kali setelah saya bertarung, saya akan merasa lemah hingga setengah bulan. Sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk membantumu kali ini. Nyonya Tua Mo berkata dengan sedih. King Sui dan Dichen mengikuti wanita tua itu ke kamarnya. Sebenarnya, sebelum ini, King Sui sudah bisa mencium aroma obat yang samar. Begitu dia melangkah masuk, baunya menjadi lebih kuat. Nenek, apakah kamu sedang membuat obat? King Sui bertanya sambil mengendus udara. Ya, tidak ada pilihan, meridian di sekujur tubuhku terasa sangat menyakitkan. Jawab Nyonya Tua Mo tampak sangat pucat. King Sui melepaskan perasaan spiritualnya dan memperhatikan bahwa meridian Nyonya Mo membengkak dan merah. Sepertinya gejala dari pengerahan kekuatan yang berlebihan. Namun, King Sui sadar bahwa ini bukan kasus Nyonya Tua. King Sui mencium sesuatu yang akrab di udara, bunga anggur hantu 1000 tahun. Bunga anggur hantu 1000 tahun, obat jenis ini dapat meningkatkan keuletan meridian seseorang. Ini juga obat yang bisa mengurangi rasa sakit dan cedera meridian. Begitu King Sui menciumnya, dia sudah tahu bahwa Nyonya Tua Mo terluka di meridiannya. Entah dia diracuni atau dia terluka oleh gelombang kejut. Meridiannya tidak benar-benar putus, tetapi ketangguhannya melemah. Ini juga alasan mengapa kekuatannya berkurang. Faktanya, tidak hanya itu berkurang, itu tampaknya memiliki efek samping yang sangat besar padanya juga. Nenek, apakah meridianmu benar-benar sakit? King Sui bertanya dengan tenang saat dia mengeluarkan 2 jarum emas. Ah, aku lupa, kamu adalah alkemis yang jenius. Sayangnya, para alkemis ahli lainnya mengatakan bahwa luka saya tidak dapat disembuhkan. Nyonya Tua Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah itu yang mereka katakan kepada cucu Anda juga? King Sui tersenyum saat dia menusuk jarum emas melalui titik akupuntur Tianzu dan Kunlun Nyonya Tua dan dengan lembut memijatnya. Dia juga menggunakan tangan suci untuk mentransfer ki dari teknik penguatan kuno ke meridian Nyonya Mo. Dalam sekejap, Nyonya Tua Mo sudah bisa merasakan energi menyegarkan mengalir melalui meridiannya. Perasaan nyeri dan panas di meridiannya perlahan mulai memudar. Bagi alkemis lain, luka di meridiannya hanya bisa diobati dengan pil obat. Selain itu, mereka tidak tahu banyak tentang meridian, Dantian dan Xiantian Qi dan cenderung tidak tahu apa-apa tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil. Oleh karena itu, seringkali, mereka hanya akan memperburuk masalah yang ada. Nenek, bagaimana perasaanmu? King Sui memperhatikan bahwa cedera meridian Nyonya Tua Mo lebih serius daripada yang ditunjukkan dari luar. Itu adalah cedera internal. Jika ini terus berlanjut, dia kemungkinan besar akan lumpuh dalam beberapa dekade. Saya merasa jauh lebih baik. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar akan menjadi alkemis terkemuka di tingkat kultivasi Anda?
Anda sudah mampu menangani masalah meridian dengan pengetahuan alkimia Anda saat ini. Nyonya Tua Mo berkata dengan rasa terima kasih. Nenek, sepertinya meridianmu mungkin telah diracuni. Saya belum bisa memastikannya, jadi saya hanya akan meresepkan beberapa pil setelah saya yakin 100%. Setelah berpikir sejenak, King Sui merasa bahwa Nyonya Tua Mo sangat penting. Tanpa dia, pertarungan hidup dan mati tertinggi yang akan diadakan dalam waktu 3 hari akan berubah menjadi sangat sulit. Sebenarnya, 3 tahun lalu, aku pergi ke lembah naga jahat sekali. Saat aku di sana, aku terluka oleh Ming beracun lapis baja Scarlet. Sudah 3 tahun, biasanya sebulan sekali sakit. Jika saya melakukan salah satu seni bela diri saya akan jatuh sakit hingga setengah bulan. Meridian saya terasa sakit sampai-sampai terasa seperti akan robek. Nyonya Tua Mo menghela nafas saat dia menjelaskan tanpa daya. Baiklah, ini baik-baik saja. Saya cukup pandai memperlakukan hal-hal seperti ini. Jangan khawatir nenek, kamu tidak akan pernah menderita rasa sakit ini lagi. King Sui berkata dengan senang hati. Cedera Nyonya Tua Mo masih merupakan sesuatu yang mampu dia sembuhkan. Situasinya sebenarnya sangat mirip dengan Baili Jingwei. Lebih jauh, King Sui telah meningkat secara signifikan dalam hal pengetahuan pengobatannya. King Sui membuat Nyonya Tua Mo duduk di tempat tidurnya dengan bersila. Setelah itu, ia melakukan akupuntur pemeliharaan konstitusi padat. Dia juga menggunakan properti unik jarum emas untuk memaksa racun keluar dari meridiannya. Itu benar-benar menghabiskan banyak energi mentalnya untuk melakukan itu. King Sui dari teknik penguatan kuno pada awalnya mampu memberi nutrisi dan memperkuat meridian. Dengan bantuan tangan suci, efeknya berlipat ganda lebih jauh. Tetesan hitam, dengan bau amis, bisa dilihat menetes dari ujung jarum emas. Ini adalah salah satu manfaat terbesar yang ditawarkan jarum emas, mampu menghilangkan racun. Itu bisa digunakan untuk menyerap racun dan membimbingnya keluar dari tubuh seseorang. Dengan racun dikeluarkan dari Nyonya Tua Mo, segalanya menjadi jauh lebih mudah bagi King Sui. Dia hanya perlu memperkuat meridian dan menggunakan daun mukut perak 1000 tahun, dan tumbuhan lainnya untuk membuat sup obat. Daun mukut 1000 tahun perak sendiri sudah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka bengkak dan meridian yang rusak. King Sui perlahan mengambil jarum emasnya. Saat melakukannya, dia merasa lebih lega karena dia tahu bahwa setelah ini selesai, kekuatan Nyonya Tua pasti akan meningkat lebih jauh. Lebih tepatnya, dia akan bisa menggunakan semua kekuatannya termasuk yang hilang di masa lalu. King Sui meletakkan sup dan meninggalkan beberapa pil penguat meridian yang dia sempurnakan, dan beberapa pil obat lainnya. Namun, dia tidak memberinya pil revitalisasi besar, karena itu tidak akan sebanding dengan periode kelemahan itu untuk peningkatan kekuatan sementara. Dia meminta Nyonya Tua Mo untuk beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini dan meminum beberapa pil obat untuk menstabilkan kekuatannya. Dengan cara ini, setelah 3 hari, peluang mereka untuk memenangkan pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi akan meningkat. Jika ini tentang bertarung dalam kelompok, King Sui agak yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tentu saja, itu jika dia tidak bertemu dengan orang yang sangat kuat. King Sui merasa bahwa sangat tidak mungkin para ahli martial Sein yang sangat kuat di negara 7 bintang akan mengambil bagian dalam turnamen. Seharusnya tidak ada seseorang yang sekuat ini di sekte 10.000 racun atau kekuatan lain di negara 7 bintang tidak akan begitu santai dan riang. King Sui dan Di Chen meninggalkan kamar Nyonya Mo. Saat ini, King Sui merasa sangat lega. Ini karena dia memiliki Nyonya Tua Mo, yang seharusnya menjadi martial Sein kelas 10 bersamanya. Namun, kelas 10 martial Sein adalah ranah penting kultivasi yang tidak didefinisikan dengan jelas. Ini juga yang baru-baru ini dikatakan Nyonya Mo kepadanya. Ketika seseorang memiliki kekuatan senilai 5.000 negara, mereka dianggap telah melangkah ke kelas 10 martial Sein. Namun, kekuatan 6.000,
7.000 dan bahkan 8.000 negara masih dianggap hanya kelas 10. Pernah dikatakan bahwa kekuatan standar yang digunakan seseorang untuk memasuki puncak martial Saint biasanya ketika mereka memiliki kekuatan sekitar 10.000 negara. King Sui tidak yakin dengan kekuatan Nyonya Mo. Tetapi mendengar cara dia berbicara, kekuatannya harus berada di tengah-tengah kelas 10 martial Saint, yang berarti dia harus memiliki kekuatan sekitar 5.500 negara atau mungkin paling banyak 5.800. Pil obat yang diberikan King Sui kepada Nyonya Tua Mo sangat berguna untuk martial Saint warrior dalam hal kekuatan. Pil obat memberikan peningkatan kekuatan, seperti King Sui, jika kekuatan mentahnya ditingkatkan oleh 10 negara, dia akan mampu menarik kekuatan hingga 50 negara. Jika itu masalahnya, Nyonya Tua Mo kemungkinan besar akan dapat mencapai kekuatan yang bernilai 5.800 negara. King Sui memikirkan Ki Kaisar dan mata emas berapi. Jika perlu, dia akan memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan menggunakan Vajra menundukkan iblis. Kekuatan ilahi dan jimat perisai ilahi juga bisa membantunya meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Dengan melakukan itu, dia bisa meningkatkan kekuatan Nyonya Mo hingga lebih dari 6.000 negara. King Sui terus berjalan sambil memikirkan rencananya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh mereka karena jika tidak ada yang salah, dia dan Nyonya Mo akan mampu menantang prajurit dengan kekuatan hingga 9.000 negara. Kaisar Qi adalah keterampilan yang dapat mengurangi kekuatan lawan hingga 20% dalam keadaan apapun. Sedangkan untuk mata emas berapi di sisi lain, akan mengurangi kekuatan lawan sebanyak 1.000 negara dengan kondisi kekuatan lawan melebihi 5.000 negara saat berada dalam tahap kesuksesan kecil. Teknik Vajra menundukkan iblis dari Raja Iblis Babi Ngepet dapat mengurangi kekuatan lawan sebesar 10%. Misalnya, untuk seseorang dengan kekuatan senilai 8.000 negara, Ki Kaisar masih akan mengurangi kekuatan lawan sesuai dengan 8.000 negara asli bahkan setelah mata emas api menguranginya hingga 1.000 negara. Ini adalah bagian yang menakutkan tentang Kaisar Qi. Vajra menundukkan iblis dari Raja Iblis Babi Ngepet di sisi lain mengurangi kekuatan lawan hingga 10%. Oleh karena itu, ketika King Sui menghadapi musuh yang tangguh, dia harus mengatur semua keterampilan dalam urutan yang benar. Dengan melakukan itu, dia akan mampu mengurangi lebih banyak kekuatan lawan. Adapun Kaisar Qi, dia akan meninggalkannya sebagai langkah terakhir dan paling fatal. Setiap kali King Sui memikirkan tentang kultivator yang kuat yang disiksa dan dipukuli, dia akan merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyum. Hanya saja senyumnya terlihat sangat aneh. Apa yang Anda pikirkan? Senyuman itu jahat. Di Chen menjabat tangan King Sui. Apakah begitu? King Sui menyentuh hidungnya dan bertanya pada Di Chen. Ya, kamu sering tersenyum seperti itu sebelum melakukan sesuatu yang buruk, ucap Di Chen sambil memegang tangannya. Hal buruk? Tidak. Sejak kapan saya telah melakukan hal-hal buruk? Jawab King Sui tersenyum. Sekarang dia merasa lebih lega. Dia ingin menggoda Di Chen. Kamu telah berubah menjadi buruk. Di Chen berkata dengan ketidakpuasan. King Sui mengangkat Di Chen sekaligus. Tubuhnya sangat ringan tapi panjang. Lekuk tubuhnya sempurna dan terasa lembut. King Sui menjadi begitu terangsang sehingga dia hanya menjemputnya tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar jeritan terkejut Di Chen, King Sui berkata dengan canggung. Aku terpesona olehmu, itu adalah tindakan bawah sadar. Jangan khawatir. Saya tidak berpikir untuk melakukan hal semacam itu. Turunkan aku dengan cepat, kamu semakin berani saat ini. Di Chen terdengar sangat lembut ketika dia mengatakannya, sepertinya dia tidak keberatan dia melakukannya. King Sui tahu bahwa dia memberinya lebih banyak kepercayaan. Dia merasa agak malu tetapi pada saat yang sama sangat bahagia dan diberkati. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, terima kasih. Terakhir kali aku berterima kasih, kamu akhirnya memukul pantatku, sekarang, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Di Chen tersenyum dan menatap King Sui.
Mengapa kamu tidak memukulku kembali? Tidak, jangan bersikap tidak masuk akal. Di Chen memutar matanya ke arah King Sui dan memotongnya. King Sui menggendongnya dan berjalan mengelilingi ruangan perlahan. Mereka saling bertatapan. Jenis suasana di ruangan itu menyebabkan King Sui merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saya menyadari bahwa saya jatuh semakin dalam untuk Anda. Itu cinta, bukan tipe yang hanya haus akan kecantikanmu. King Sui berkata dengan lembut. Dia terdengar sangat alami dan tenang saat mengatakannya. Baiklah, saya akan menganggap kalimat ini sebagai penebusan untuk Anda. Anda bisa menurunkan saya sekarang. Di Chen tersenyum lembut. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah King Sui. King Sui dengan lembut menurunkannya. Begitu dia melakukannya, dia sudah bisa melihat Di King mendekati mereka. Baik King Sui dan Di Chen sekali lagi saling memandang dan tersenyum. Dia tidak tahu apakah Di King melihat, tapi setelah dipikir-pikir, dia berpikir bahwa tidak terlalu penting apakah dia melihatnya atau tidak. Kali ini, Di King tidak banyak bicara. Begitu dia membuka pintu, dia berkata, "Ada kecantikan yang luar biasa sedang mencarimu." "Mencari saya?" King Sui bertanya dengan bingung. "Cepat, pergi, dia Suster Yuan Su," ucap Di King sambil tersenyum. King Sui menanggapinya dan berpikir bahwa dia datang pada saat yang tepat. Dia telah berencana untuk pergi mencarinya tetapi ternyata dia datang sendiri. Dia ingin melihat apakah dia bisa meminta beberapa resep obat yang bagus darinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu dan berjalan menuju aula utama. Begitu dia melangkah ke halaman depan, dia sudah bisa melihat seorang wanita berdiri di pavilion. Dia adalah wanita cantik yang tidak memiliki kultivasi apapun. Bahkan ketika dia berada di depan wanita seperti Di Chen dan Di King, dia tidak kalah dengan mereka. Terutama aura polos dan sederhana yang dia berikan, itu membuatnya sangat menarik. Selain itu adalah penampilan bijak yang dia miliki saat dia diam, yang membuatnya semakin cantik. Dia melambaikan tangannya setelah dia melihat King Sui. Dia mendekatinya sambil tersenyum. Tempat ini adalah pavilion yang tidak terlalu jauh dari aula. Itu benar-benar terpencil dan tenang. Dari perspektif King Sui, keindahan ekstrim benar-benar berpasangan dengan baik dengan pavilion, dan bersama-sama, rasanya seolah-olah mereka baru saja membentuk pemandangan yang paling indah. "Anda di sini?" King Sui tersenyum dan menyapanya. "Ya." Siapa yang mengira bahwa 10.000 racun sekte akan kehilangan ketenangan mereka dalam waktu sesingkat itu? Sister Di King dan saya seperti saudara perempuan, tentu saja, saya akan berada di sini untuk membantu kalian dalam pertempuran. Ucap Yuan Su tersenyum saat dia mengisyaratkan King Sui untuk duduk. "Membantu kami dalam pertempuran," ucap King Sui terkejut. Sekte pengobatan sebenarnya secara sukarela memberikan bantuan kepada mereka. King Sui tidak percaya bahwa sekte pengobatan akan datang untuk memberikan bantuan pada momen penting ini. Ini adalah kenyamanan yang sama sekali tidak terduga baginya. Tapi, dia masih tidak yakin tentang jumlah orang dari sekte pengobatan yang datang untuk membantunya. Tingkat kemampuan dan kekuatan mereka juga tidak diketahui olehnya. Yuan Su memperhatikan ekspresi King Sui, jadi dia dengan cepat berkata, "Meskipun kultivasi di sekte pengobatan tidak luar biasa seperti yang Anda kira, hal terbaik yang bisa kami sediakan adalah pil obat. Kali ini, kami datang untuk membantu tidak hanya dengan beberapa pil obat, tetapi juga beberapa paman dari klan kami." "Oh, aku tidak punya banyak teman sepertimu, Nona Yuan. Bahkan pada saat seperti ini, Anda bersedia membantu saya. Anda adalah teman terhebat yang pernah dimintai siapapun," ucap King Sui tersenyum. King Sui benar-benar berpikir bahwa sekte pengobatan berencana untuk menggulingkan sekte 10.000 racun sejak lama. Ide memurnikan obat-obatan dan memurnikan racun berbeda satu sama lain, karena keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Saat itu, ketika King Sui melihat Yuan Su mengeluarkan resep pil giok murni, dia sudah merasa bahwa sekte pengobatan dan sekte 10.000 racun berada dalam konflik bersama.
Tentu saja, King Sui hanya melompat ke kesimpulan berdasarkan sepotong resep pada saat itu. Itu adalah hal yang normal bagi sekte pengobatan untuk menghasilkan penawar dan pengobatan setiap hari, tetapi King Sui memiliki perasaan bahwa kedua sekte yang hidup berdampingan dalam 7 bintang hampir tidak akan bergaul dengan damai satu sama lain. Berbicara secara logis, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh satu sama lain karena satu tujuan untuk menciptakan racun, sementara yang lain berusaha untuk menyembuhkannya. Jangan katakan itu, saya akan malu. Ah benar, ini adalah bubuk jiwa spiritual. Ini bertindak sebagai penawar, dan itu juga cukup efektif. Ucap Yuan Shu mengeluarkan sachet sutra dan memberikannya kepada King Sui. Oh terima kasih. Benar, bagaimana menurutmu tentang efek penawar ini dibandingkan dengan pil giok murni? King Sui bertanya sambil berterima kasih kepada Yuan Shu setelah menerima sachet. Tentu saja pil giok murni lebih baik. Mata Yuan Shu membelalak saat dia menjawab King Sui. Oh, juga, saya telah mengolah beberapa pil obat dari resep yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Aku beruntung, jadi aku menyimpan beberapa untukmu. King Sui mengeluarkan 3 jenis pil obat yang telah dia simpan untuk Yuan Shu sebelumnya dan menampilkannya di atas meja batu. Kamu benar-benar berhasil melakukannya. Ini adalah kedua kalinya Yuan Shu kehilangan ketenangan di depannya. Namun, dia dengan cepat pulih dari ekspresi kagetnya dan menunjukkan senyum malu padanya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya rasa, dengan kemampuan Anda dapat dengan mudah mengetahui apakah itu asli. Ucap King Sui tersenyum. Ah, aku tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya terkejut, itu saja. King Sui, Anda benar-benar salah satu alkemis terbaik yang pernah saya kenal. Bagaimana Anda melakukannya di usia yang begitu muda? Yuan Shu dengan cepat menjelaskan seolah-olah dia telah menyinggung perasaannya. Kamu juga sangat luar biasa. Pikirkan sedikit lebih tinggi tentang diri Anda. Mungkin dengan melakukan itu, kamu akan mengerti orang macam apa aku ini. Jawaban biasa King Sui agak benar, tetapi tidak sepenuhnya. Yuan Shu terlahir sebagai seorang jenius, dia adalah bakat alami. King Sui, di sisi lain, menjadi mahir dalam alkimia karena banyak keadaan dan faktor. Untuk seseorang seperti saya, yang melakukan penelitian tentang resep obat, sementara saya tidak dapat menyaring bahkan satu pil obat pun menggunakannya, untuk berpikir seperti itu, akan sangat tidak pantas. Anda tidak tahu betapa sakitnya tidak bisa melakukannya, terutama dengan resep alkimia yang telah saya kerjakan dengan sangat keras selama beberapa tahun terakhir. Saya menemukan banyak alkemis selama waktu itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil menyempurnakan resep alkimia saya. Ketika Anda tidak dapat menemukan siapapun yang benar-benar akan berhasil menyempurnakannya, Anda akan sama gilanya dengan saya, sambil berpikir bahwa resep ini sama sekali tidak berguna. Kata-kata yang keluar dari mulut Yuan Shu penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Yah, itu normal. Tidak ada yang akan berjalan dengan baik tanpa batas waktu. Selalu ada rintangan menunggu Anda di setiap jalan, dan selalu ada sesuatu yang akan membuat Anda merasa tidak cukup baik. Sifat manusia akan selalu didorong oleh hati nurani seseorang. Jadi, dalam situasi yang sama, beberapa orang akan bahagia, sementara yang lain sedih. King Sui memiliki perasaan mendalam tentang hal-hal ini karena dia sudah mengalaminya berkali-kali dalam hidupnya. Kamu masih sangat muda. Sepertinya Anda sendiri telah melalui banyak masalah. Ucap Yuan Shu tersenyum. Percakapan di antara mereka menjadi santai dan santai. Saya sudah tidak muda lagi. Tetapi saya mengalami cukup banyak hal di masa lalu, terutama pada saat-saat ketika hidup saya tergantung pada keseimbangan. Selain itu, membuat keputusan penting selama situasi krusial terbukti sangat sulit. Butuh kematian seseorang bagiku untuk menyadari bahwa tahun-tahun ketidakbahagiaan itu sebenarnya adalah saat-saat bahagia dalam hidupku. King Sui memang menghadapi banyak situasi mematikan dalam hidupnya. Dia beruntung telah lolos tanpa cedera lebih dari sekali,
jadi pada tahap kehidupan ini, dia telah memperoleh banyak wawasan yang membantunya memahami banyak hal dengan lebih menyeluruh. Yuan Shu mengamati ekspresi King Sui dan dia memperhatikan bahwa dia terlihat cukup tampan ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Menyadari bagaimana dia mengamatinya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dari King Sui ke pil obat di atas meja. Awalnya saya pikir saya bisa mendukung Anda melalui pil obat, tapi sepertinya pil giok murni yang telah Anda sempurnakan ini akan cukup untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang hingga sekitar 30%. Yuan Shu tersenyum dan mendorong pil giok murni ke arah King Sui. Tentang apa ini? King Sui memandang Yuan Shu dengan bingung. Kamu akan membutuhkan banyak penawar racun ini jika kamu ingin bertarung dengan sekte 10.000 racun. Pada dasarnya, Anda harus makan satu pelet setiap 15 menit agar efeknya bertahan. Beri saya ekstra saat Anda berencana untuk menyempurnakan lebih banyak di masa mendatang. Ucap Yuan Shu tersenyum saat dia mengungkapkan salah satu poin kunci untuk menang melawan sekte 10.000 racun. King Sui memikirkannya sebentar, lalu mengambil kembali setengah dari pelet giok murni. Bagaimanapun, klan Di memiliki banyak anggota yang membutuhkan tindakan pencegahan terhadap sekte 10.000 racun. Apakah benar bahwa meridian clearing pelet ini tidak efektif untukku? Yuan Shu tidak pernah meragukan kemampuan medis King Sui setelah dia melihat betapa mampunya dia, tetapi pelet pembersihan meridian pada dasarnya tidak berguna baginya, yang merupakan petunjuk yang mengecewakan. Kamu bisa mencobanya sendiri sekarang. Saya di sini, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. King Sui memberinya senyum yang menyenangkan. Lebih baik membiarkannya tenggelam dalam kenyataan daripada mengatakan kepadanya bahwa itu tidak efektif untuk yang kesekian kalinya. Yuan Shu adalah wanita dengan penilaiannya sendiri, jadi dia menoleh ke King Sui dan memberinya anggukan. Kemudian dia mengambil satu pil meridian clearing dan menelannya. Yuan Shu tahu dari aroma segar pil obat bahwa ini memang pil pembersihan meridian yang telah dia rindukan sepanjang hidupnya. Gelombang udara dingin yang tiba-tiba mulai naik di dalam tubuhnya, tetapi sangat disayangkan tidak ada meridiannya yang dibersihkan, atau penyumbatan di beberapa titik meridiannya tidak teratasi. Perlahan, gelombang udara dingin menjadi panas, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Garis-garis di dahinya mulai terlihat seperti rangkaian bulan sabit yang bertumpuk satu sama lain. King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk pilar tengah di tengah tulang belakang 2 kali untuk meredakan rasa sakitnya. Sebagian besar meridiannya diblokir, jadi dia harus bergantung pada beberapa titik akupuntur untuk menghilangkan rasa sakitnya secara instan. Terima kasih. Yuan Shu tersenyum saat dia berterima kasih pada King Sui. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dalam ekspresinya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu impian seumur hidupnya untuk membersihkan meridiannya sepenuhnya, tapi sekarang harapan itu telah dihancurkan oleh kenyataan yang kejam. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Bagaimana dengan ini? Setelah pertarungan selesai, kita akan membicarakan tentang perawatan Anda, tapi jika saya berhasil memenangkan pertempuran dan masih hidup, ucap King Sui memberi saran kepada Yuan Shu setelah melihat betapa sedihnya dia. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Semuanya akan baik-baik saja. Jika itu masalahnya, maka saya yakin saya bisa menyembuhkan kondisi Anda. Betulkah? Tidak ada jaminan bahwa saya akan berhasil, tetapi sangat mungkin. Namun, ada juga kemungkinan Anda memilih untuk tidak menjalani perawatan. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Pikirkan tentang itu untuk sementara. Tapi untuk saat ini, kita harus memikirkan cara untuk memenangkan pertarungan hidup dan mati. Baik, Yuan Shu memiliki keyakinan bahwa King Sui akan mampu merawat kondisinya. Dia merasa lega setelah mengatasi pengalaman tidak menyenangkan beberapa saat yang lalu. Yuan Shu melanjutkan untuk mengambil pil obat lain untuk King Sui. Kebanyakan dari mereka dapat meningkatkan kekuatan pengguna, meskipun untuk sementara, hingga 100 negara per pil. Jenis pil obat ini dianggap layak, dan yang terpenting,
hanya mereka yang memiliki kekuatan 1000 negara ke atas yang diizinkan untuk mengonsumsi pil obat ini. Bagi mereka dengan kekuatan semacam itu berarti 10% tambahan untuk kekuatan mereka secara keseluruhan. Tidak ada gunanya bagi seseorang yang telah menjadi sangat kuat untuk mengonsumsi pil obat yang dimaksudkan untuk pembudidaya alam yang lebih rendah. Misalnya, sebelum King Sui melakukan terobosan ke Martial Saint, dia mampu menuai manfaat besar dari pelet revitalisasi kecil dan pil revitalisasi besar. Tetapi setelah dia memasuki dunia Martial Saint, pil ini menjadi sangat usang. Jadi, agar Martial Saints untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka perlu mengonsumsi pil obat dari kelas kerajaan ke atas. Sekte pengobatan dari negeri 7 bintang tidak dikenal mahir dalam penyempurnaan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya, tetapi mereka terkenal dengan pengembangan berbagai penangkal dan pengobatan yang menyembuhkan luka dan cedera. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergabung dengan lingkaran alkemis luar biasa sejak lama. Nona Yuan, saya bertanya-tanya apakah Anda masih memiliki beberapa resep alkimia lagi. Akan ideal jika Anda memilikinya, yang meningkatkan kekuatan pengguna. King Sui ragu-ragu untuk bertanya pada Yuan Shu pada awalnya, tetapi dia memutuskan untuk tetap melakukannya. Karena dia telah datang jauh-jauh untuk menemuinya, King Sui tidak yakin apakah dia membawa resep alkimia dengannya. Dia juga ingin tahu tentang jumlah orang yang mencoba menyempurnakan resep alkimia yang tidak praktis, yang dia kembangkan sepanjang karirnya. Ya, saya lakukan. Saya berencana memberi Anda beberapa resep alkimia selama pertemuan kita kali ini. Tapi, kita hanya memiliki sekitar 3 hari tersisa, jadi saya tidak yakin apakah Anda punya waktu luang untuk menyempurnakannya. Saya juga membawa ramuan yang diperlukan dan yang lainnya, tetapi saya kehilangan beberapa bahan penting yang diperlukan untuk salah satu resep alkimia di sini. Pada saat itu, saya tidak tahu di mana harus mencarinya. Yuan Shu mengeluarkan beberapa resep alkimia dan beberapa kotak brokat dan meletakkannya di atas meja batu. Setiap kotak brokat dicetak dengan label yang menyatakan nama-nama herbal yang disimpan di dalamnya. Di satu sisi meja ada 3 resep alkimia, yang sangat membuat King Sui tertarik. Dia cukup bersemangat membaca resepnya, jadi dia melihat Yuan Shu sebagai isyarat untuk meminta izinnya. Dia balas menatapnya dan memberikan anggukan setuju. Pil angin. King Sui melanjutkan dengan membaca bahan-bahan yang dibutuhkan untuk resep pil angin. Sebagian besar bahan yang dibutuhkan adalah herbal yang berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi tidak ada yang terlalu aneh. Namun, resepnya membutuhkan jumlah bahan yang luar biasa. Saat memurnikan pil obat, semakin banyak variasi bahan yang digunakan, semakin tinggi kemungkinan kegagalan selama prosedur. King Sui mengalihkan fokusnya pada efek yang tercantum di halaman paling bawah. Sebenarnya itu cukup baik. Pil ini memiliki kemampuan untuk menggandakan kecepatan pengguna dalam rentang waktu 15 menit. Efek pil bisa digambarkan sebagai ledakan. Jika pil dikonsumsi selama pertempuran, itu akan segera mengubah hasil pertarungan. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dari maksimum awal adalah konsep yang menakutkan. Dia merasa perlu memperbaiki resep ini segera meskipun tidak ada efek peningkatan kekuatan. Namun, peningkatan kecepatan yang tiba-tiba lebih dari cukup untuk menarik perhatian King Sui, meskipun untuk sementara, itu masih dianggap cukup menyimpang. King Sui juga tidak yakin apakah pil angin akan mampu mengalahkan buah peningkat kelincahan. Meskipun akan sia-sia mengonsumsi buah peningkat kelincahan sekarang, itu masih bisa meningkatkan kecepatannya menjadi sekitar 50% untuk sementara. Keduanya memiliki efek yang serupa, jadi dia pikir akan ideal jika efek dari 2 item yang berbeda bisa ditumpuk bersama, menciptakan kombinasi yang tidak bagus. King Sui kemudian mengalihkan pandangannya pada resep alkimia kedua yang menarik perhatiannya. Nama resepnya cukup umum, pil pemaju binatang iblis. Sekali melihat nama resepnya dan King Sui bisa mengetahui efek seperti apa yang bisa dia harapkan dari pil obat. Namun,
dia merasa bahwa pelet ini akan berbeda dari pelet maju konvensional yang biasanya dia berikan ke binatang iblisnya. King Sui memperhatikan bahwa resepnya membutuhkan ramuan medis yang setidaknya berusia 3000 tahun. Selain itu, beberapa bahan hanya bisa diperoleh dari binatang iblis kelas Martial Saint. Juga akan sangat mahal untuk mengambil bahan-bahan ini karena nilai yang sangat tinggi dari tumbuhan obat berumur 3000 tahun. Efek, 10% kemungkinan untuk meningkatkan tingkat alam budidaya saat ini dari binatang iblis. Peningkatan terbatas hanya dalam ranah budidaya. King Sui mempelajari efek pil kemajuan binatang iblis dengan hati-hati. Dari pemahamannya, pil akan dapat meningkatkan Martial King kelas 1 ke kelas 2, dan Martial Saint kelas 1 ke kelas 2. Namun, tidak mungkin untuk meningkatkan binatang iblis dari alam Martial King ke alam Martial Saint karena efeknya hanya bisa efektif dalam alam budidaya binatang iblis saat ini. Awalnya, dia teringat akan burung apinya ketika melihat resepnya karena sudah lama tidak melalui terobosan lain. King Sui mulai merasa cemas untuk burung apinya yang masih berada di ranah Martial King puncak karena kelemahannya dalam pertempuran. Burung api akan langsung dimusnahkan jika harus menghadapi binatang iblis lain dengan kekuatan Martial Saint kelas 5 ke atas. King Sui sedikit khawatir karena tingkat keberhasilannya hanya 10%. Itu sangat rendah. Terlepas dari itu, dia masih berencana untuk mencoba menyempurnakannya. Dia bertanya-tanya apa batasan dan batasan pada pil tersebut. King Sui melihat bahwa ada cukup ramuan obat untuk memperbaiki 3 set pil kemajuan binatang iblis. Dia hanya tidak tahu apakah hanya akan ada satu atau beberapa pil jika dia berhasil. Namun, ada aturan tak terucapkan dalam alkimia bahwa semakin tinggi kadar pil obat, semakin sedikit jumlah yang dihasilkan saat berhasil. King Sui cukup puas dengan resep ini. Bagaimanapun, semua binatang iblisnya adalah binatang bermutasi dari surga dan bumi, dan pasti ada ruang bagi mereka untuk tumbuh. Meskipun tingkat keberhasilannya hanya 10%, King Sui masih memutuskan untuk bertaruh. Dia akhirnya menempatkan pandangannya pada resep terakhir dan kata-kata berikut muncul di hadapannya. Fate Pill. King Sui tahu bahwa itu akan luar biasa hanya dengan melihat namanya. Ketika dia melihat ramuan obat dalam resepnya, King Sui tercengang. Ini adalah tanaman obat tertua yang pernah dia butuhkan. Yang termuda juga berusia sekitar 3000 tahun, dengan persyaratan sebagian besar dari mereka berusia 5000 tahun. King Sui bahkan melihat bahwa itu membutuhkan bunga kehidupan, persik keabadian dan bahan-bahan dari binatang setan tingkat tinggi bela diri. Mereka semua adalah barang yang sangat berharga. Dan yang paling penting, ada tulisan, buah misterius. King Sui meletakkan resep itu dan sekali lagi melihat kotak di atas meja. Dia melihat bahwa tidak ada, bunga kehidupan, dan persik keabadian. Tidak ada binatang iblis tingkat Martial Saint tingkat tinggi juga. Saya belum bisa mendapatkan semua bahan yang tercantum dalam resep ini. Saya bisa mendapatkan bahan dari binatang iblis jika saya harus membayar harga untuk mereka, tetapi hampir tidak mungkin untuk membeli atau menukar bunga kehidupan dan persik keabadian. Saya berpikir untuk mencari mereka di daerah pegunungan atau hutan purba yang berbahaya, tapi itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu, resep ini jarang digunakan. Alasan saya membawanya ke sini hari ini adalah untuk melihat apakah ada cara untuk menggantinya dengan bahan lain. Jika kita dapat menemukan penggantinya, jika berhasil disempurnakan, bahkan jika efek pilnya diturunkan, itu masih cukup bagus. Yuan Shu berkata, sedikit malu. King Sui tersenyum dan mengangguk, tetapi berpikir untuk dirinya sendiri dengan gembira karena dia memiliki bunga kehidupan dan persik keabadian. Adapun ramuan dari binatang iblis tingkat tinggi, ada jiao merah. King Sui merasa bahwa bahkan surga sepertinya membantunya. Dia melihat efek obatnya. Dengan bahan-bahan berharga seperti itu, pil takdir ini pasti akan dapat mengubah nasib seseorang, memungkinkan seseorang untuk mengalami peningkatan yang cepat dan berdiri di puncak.
Efek penggarap di bawah Martial Saint akan dapat meningkatkan kekuatan mereka ke 1 hingga 3 negara. Penggarap di atas level Martial Saint akan dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga 500 negara atau lebih, tergantung pada potensi individu mereka. Prasyarat, setidaknya harus seorang kultivator Xiantian. Batasan, hanya satu yang bisa diambil seumur hidup. Pada saat ini, King Sui benar-benar tercengang. Jika efeknya benar-benar seperti yang tertulis, maka Fate Pill ini benar-benar menantang surga. Itu memungkinkan seorang kultivator Xiantian untuk segera mencapai level puncak Martial King setelah hidupnya berubah total. Pil obat ini bergantung pada potensi individu untuk menentukan efeknya, tetapi bahkan kultivator Xiantian terlemah akan dapat mencapai puncak Martial King. Namun, pada saat ini, King Sui masih fokus terutama pada dirinya sendiri. Ini karena, jika kultivator kelas Martial Saint mengambilnya, tergantung pada potensi orang tersebut, dia bisa mencapai kekuatan 500 negara. King Sui tidak meragukan potensinya. Jika dia bisa berhasil menyempurnakan ini, King Sui akan dapat mencapai setidaknya kelas 4 Martial Saint. Menggelengkan kepalanya, King Sui memaksa dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Kalau tidak, jika dia gagal, pukulannya akan terlalu berat. Bahkan sekarang, King Sui bisa merasakan darahnya mulai mendidih. King Sui tahu bahwa itu terutama karena dia berada pada titik krusial sehingga dia terutama berharap kehebatannya ditingkatkan. Pil obat ini sangat menantang surga tetapi bahan-bahannya terlalu sulit ditemukan. Bahkan untuk King Sui yang memiliki alam valet jade immortal, dibutuhkan setidaknya 2 tahun sebelum dia bisa mengumpulkan bahan yang cukup untuk melakukan satu upaya. Tidak banyak orang yang bisa seperti King Sui, untuk dapat memanfaatkan kekuatan tubuhnya berkali-kali. Tentu saja, akan berbeda untuk orang-orang dengan artefak ilahi, tetapi tidak banyak yang memilikinya. Oleh karena itu, pil takdir ini adalah surga yang menentang pil ilahi bagi mereka yang cocok untuk meminumnya. Itu cukup kuat untuk dapat memungkinkan pembudidaya kelas Martial Saint biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka ke 500 negara, membawa mereka dari tingkat 5 ke tingkat 6 bela diri. Tidak mudah untuk naik dari tingkat 5 ke tingkat bela diri tingkat 6. Setiap kelas di tingkat Martial Saint memiliki banyak orang yang tidak dapat maju ke kelas berikutnya. King Sui memikirkannya. Bahkan jika dia membiarkan semua orang di klan King mengambilnya, itu masih akan memakan waktu puluhan tahun. Untuk memiliki lebih dari 10 atau 20 anggota meningkat menjadi pembudidaya puncak Martial King atau pembudidaya tingkat Martial Saint selama tahun-tahun itu adalah prestasi yang belum pernah terdengar di dunia 9 benua. Dengan lambaian tangannya, King Sui menyimpan ramuan obat dan resep di alam valet jade immortal. Dia kemudian menoleh ke Yuan Shu dan berkata, apakah nyaman untuk berbagi tingkat kultivasi yang mana paman Anda itu? Salah satunya adalah di kelas 8 Martial Saint, harus hampir sama dengan level paman di Xuan. 2 paman lainnya juga bisa mencapai level paman di Xuan dengan tambahan pil obat. Yuan Shu merasa sedikit tidak berdaya saat mengatakan ini. King Sui tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak celah antara tingkat kultivasi mereka dan lawan mereka. Namun, Sekte Alkemis seharusnya dapat merasakan bahwa klan Di memiliki dukungan eksternal yang kuat. Lagi pula, kabar kematian seorang ahli seperti setan tua Ba mati karena berurusan dengan kediaman klan Di. Meskipun masih ada celah dalam kemampuan mereka, King Sui masih sangat bersemangat. Sebelumnya, King Sui tahu bahwa setidaknya 2, maksimal 5 dapat mengambil bagian dalam pertarungan hidup dan mati. King Sui awalnya khawatir tentang mengirim 5 dari mereka karena tidak banyak dari mereka berada di level 8 Martial Saint. Sekarang, seharusnya jumlah mereka cukup dan King Sui merasa lebih santai. Dia hanya bisa berpikir untuk menyempurnakan resep pil agar berhasil. Selama dia bisa mencapai tingkat kultivasi yang cocok dengan mereka, dia akan bisa menghadapinya dengan tenang, selama ahli tingkat itu tidak muncul. Saat itu, Di Chen dan Di King berjalan. Yuan Shu melambai dan menyapa mereka. Sister Yuan Shu,
apa kalian sudah selesai dengan diskusi kalian? Diking tersenyum, mereka berempat duduk di sekitar meja batu. King Sui dikelilingi oleh 3 wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. King Sui, apa menurutmu kita akan mati kali ini? Diking menoleh untuk bertanya pada King Sui, nadanya sangat santai sehingga sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Apakah kamu sudah muak dengan hidup? King Sui bertanya sambil melihat ke arah Diking, merasa bingung. Saya tidak ingin melihat pemandangan yang menakutkan itu. Diking tidak gelisah dengan kata-kata King Sui. Dia hanya berbicara dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa, jawab King Sui memandang Diking. Ini rumahnya. Jika sesuatu terjadi, dia akan sangat sedih. Ekspresi Di Chen juga tampak sedikit gelisah. Jika tidak, dia tidak akan mencoba menyarankan King Sui untuk pergi sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa klan Di akan dapat menyelesaikan situasi ini dengan benar, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghindarinya. Betulkah? Kamu tidak berbohong padaku. Ketika orang-orang berada pada saat-saat paling lemah mereka, bahkan satu kata penghiburan akan dapat membuat mereka merasa damai. Jika King Sui mengatakan sesuatu yang lain sama sekali, kemungkinan dia akan rusak. Bagaimanapun, kekuatan King Sui memainkan peran besar dalam hal ini. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Singkat cerita, malam hari pun tiba, King Sui tidak bisa menunggu dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia kemudian mengembangkan teknik penguatan kuno untuk menenangkan dirinya sebelum dia mulai mempelajari resepnya. King Sui mulai dengan pil pemaju binatang iblis. Dia berulang kali memeriksa setiap jenis ramuan obat yang tercantum dalam resep, lalu menganalisis khasiat obatnya. Setelah meluangkan waktu untuk mempelajari dan memahami khasiat obat mereka, dia ingat poin informasi yang berbeda seperti mana yang lebih mudah untuk dipadukan, sifat apa yang mereka miliki setelah peleburan, serta herbal mana yang tersisa yang akan mereka fusi lebih baik. Ingatan King Sui cukup kuat sekarang dan dapat dikatakan bahwa dia akan mengingat banyak hal hanya dengan satu pandangan. Faktanya, mereka yang berada di Martial Saint dan yang lebih tinggi semuanya akan memiliki ingatan yang luar biasa dan akan dapat mengingat hal-hal dengan sedikit penampilan, bahkan jika tidak dengan yang pertama. Itu karena mereka yang bisa naik ke level Martial Saint semuanya dianggap sebagai yang terbaik. Setelah melakukan persiapan, King Sui mulai memperbaiki obatnya. Kali ini, dia sangat berhati-hati. Mungkin karena ada kekurangan bahan, atau karena pil obat kali ini lebih berharga atau lebih penting. Dia mengaktifkan sense spiritualnya. Dia melepaskan auranya sebagai kebiasaan. King Sui merasa bahwa ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia serta meningkatkan kualitas produk. Semuanya berjalan dengan lancar, seperti yang dibayangkan King Sui. Namun, sebelum dia berhasil, King Sui tidak berani lengah. Kali ini, King Sui tidak ingin gagal dalam menyempurnakan pil pemaju binatang iblis. Bagaimanapun, hanya ada tingkat keberhasilan 10% setelah binatang iblis mengambil pil pemaju binatang iblis ini. Oleh karena itu, satu pil tambahan berarti satu harapan tambahan. Kuali besi flint emas mulai mengeluarkan suara gemericik. King Sui dengan tenang menggunakan api primordial untuk memanaskan kuali besi flint emas, siap untuk mengubah tingkat panas dan melanjutkan dengan penggabungan ramuan obat. Tiba-tiba, cahaya berwarna abu-abu cerah meledak dari api primordial King Sui. Saat itu, suara jernih terdengar dari kuali flint emas. Ding! Api primordial King Sui diturunkan secara bertahap sampai akhirnya menghilang. King Sui menghela nafas panjang. Dia telah berhasil pada percobaan pertamanya dari pil pemaju binatang iblis, dan itu dianggap sebagai awal yang baik. Sekitar 1 jam kemudian, King Sui secara bertahap membuka kuali flint emas, dan memperhatikan 2 pil pemaju binatang iblis di dalamnya. Itu seukuran kepalan tangan bayi dan berwarna merah tua, memancarkan aroma. Ada cahaya merah samar di sekitarnya, memberikan kesan misterius tambahan. King Sui kemudian mengumpulkan fokusnya untuk menyelesaikan dengan 2 batch lainnya,
mendapatkan total 6 pil pemaju binatang iblis. King Sui sangat puas, tetapi dia mulai sedikit khawatir. Tingkat keberhasilan 10%, sepertinya mereka berenam akan sia-sia. Mengertakkan giginya, King Sui memanggil Raja Iblis babi ngepet miliknya. Burung api tidak bisa memakannya dan karena itu berada di level peak Martial King, jadi tidak ada gunanya mengambil ini. Binatang guntur masih dalam tahap pertumbuhan dan masih muda, oleh karena itu pil tersebut hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis babi ngepet. Selain itu, jika Raja Iblis babi ngepet bisa naik level, King Sui juga akan mendapat manfaat besar. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Raja Iblis babi ngepet menelan pil pemaju binatang iblis. King Sui memperhatikan saat menikmatinya. Dia melihat dengan antisipasi pada Raja Iblis babi ngepet, menunggu momen kegembiraan itu. Pada saat ini, King Sui merasa sangat bertentangan. Dia berharap waktu akan berlalu lebih cepat, tetapi berharap itu akan berjalan lebih lambat. Sejujurnya, dia khawatir pil pemaju binatang iblis tidak berpengaruh.